Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Sistem Penilaian Mahasiswa akan mempresentasikan hasil laporan praktikum kami mengenai pengujian sistem penilaian mahasiswa berbasis CLI atau Command Line Interface. Pertama-tama, nama saya Muhammad Rizky Kausar dari kelas IS3 dengan NIM 1052398 dan teman-teman saya. Saya Haikal Al-Ghifari Mukti Putra dengan NIM 10523104. Nama saya Rofi Ferdiansyah dengan NIM 105232121. Nama saya Jainur Ihsan dengan NIM 10521107. Nama saya Justinus Handi Sudianto dengan NIM 1052311. Jadi pada latar belakang kita, kenapa kita membuat sistem ini? Jadi di era akademik saat ini, objektivitas dan efisiensi dalam kalkulasi nilai itu hal-hal yang penting. Proses manual itu sangat rentan terhadap kesalahan manusia atau human error. Karena itu kita membangun sebuah sistem CLI ini yang bertujuan untuk mengotomatisasi perhitungan nilai akhir. Sistem ini menerapkan bobot penilaian baku, yaitu 30% untuk nilai tugas, 30% untuk UTS, dan 40% untuk UAS. Selain menghitung nilai akhir, sistem ini juga mengotomatisasi standarisasi huruf mutu atau grade dari A hingga E menggunakan logika percabangan, serta mengevaluasi status kelulusan secara transparan dan objektif. Dapat kita lihat bersama pada spesifikasi sistem, parameter input yang wajib dimasukkan oleh pengguna meliputi nama mahasiswa berupa tipe data string, nilai tugas, UTS, dan UAS dalam rentang integer 0 sampai 100 serta persentase kehadiran. Output yang dikeluarkan oleh sistem ini mencakup ringkasan kalkulasi nilai akhir, grade mutu yang didapat, hingga status nilai apakah mahasiswa tersebut dinyatakan lulus atau tidak lulus. Selanjutnya, pembahasan mengenai metodologi pengujian fungsional yang akan dipaparkan oleh Haikal. Tadi slide-nya belum dilihatin semua ya. Lanjut ke slide 5. Nah, ini. Pada bagian ini saya akan menjelaskan mengenai metodologi pengujian yang kami terapkan untuk menguji keandalan sistem ini. Dalam menjaga kualitas perangkat lunak yang kami buat, kami mengkombinasikan dua metode, yaitu ada black box testing. Lanjut, ini slide-nya. Nah, dan juga white box testing. Fokus pertama yang saya amalkan di sini adalah black box testing. Pendekatan ini murni berfokus pada fungsionalitas eksternal sistem. Kami memposisikan diri sebagai pengguna akhir untuk memastikan bahwa setiap input yang dimasukkan ke dalam antarmuka CLI menghasilkan output yang sesuai dengan spesifikasi bisnis tanpa melihat struktur kode internalnya terlebih dahulu. Untuk memaksimalkan cakupan pengujian black box, kami menerapkan 3 teknik ilmiah. Yang di sini ada 3, yaitu equivalence partitioning. Di sini kami membagi domain input menjadi 2 bagian besar, yaitu partisi valid dan partisi invalid. Contohnya pada input nama, partisi valid haruslah string berkarakter, sementara partisi invalid adalah kondisi kosong atau null. Kedua, boundary value analysis atau analisis nilai batas. Pengalaman menunjukkan bahwa bug sering terjadi pada area perbatasan. Oleh karena itu, kami menguji angka-angka kritis seperti nilai minimum 0, nilai maksimum 100, serta angka ekstrim di luar batas seperti -1 dan 101. Ketiga itu ada decision table. Teknik ini kami gunakan untuk menguji kombinasi aturan bisnis. Sistem kami memiliki aturan ganda untuk kelulusan. Mahasiswa dinyatakan lulus jika dan hanya jika nilai akhirnya mencapai minimal 65 dan persentase kehadiran tidak kurang dari 75%. Untuk melihat bagaimana struktur internal dari logika program ini diuji, penjelasan akan dilanjutkan ke rekan saya Justinus. Baik, terima kasih Haikal atas penjelasannya. Saya Justinus akan menjelaskan bahwa tentang metrik white box testing. Dan saya akan membawa kita melihat lebih dalam ke bagian arsitektur kode atau internal dari sistem penilaian ini melalui white box testing. Yang pertama adalah berbeda dengan black box yang melihat sistem dari luar.
White box testing mewajibkan kami memeriksa setiap baris kode dan struktur percabangan. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa seluruh alur logika algoritma yang dirancang berjalan efisien dan tidak memiliki jalur logika yang mati atau dead code. Metrik utama yang kami gunakan di sini adalah cyclomatic complexity. Metrik ini mengukur kompleksitas logis dari program dengan cara mematahkan kode ke dalam sebuah diagram alur. Struktur yang disebut flow graph. Berdasarkan pemetaan tersebut, kode program yang telah kami bedah, kami mengidentifikasi beberapa komponen grafik berupa jumlah edges, atau garis arah jalur sebanyak 35, jumlah nodes N atau titik keputusan sebanyak 26, serta terdapat 10 predicate nodes atau titik percabangan seperti fungsi if sampai else. Jika kita memasukkan ke dalam rumus standar pengujian yaitu V dalam kurung G atau sama dengan edges dikurangi nodes ditambah 2 dalam kurung 35 kurang 26 tambah 2 tutup kurung, maka didapatkan nilai kompleksitas sebesar 11. Angka 11 ini mengindikasikan bahwa terdapat 11 jalur independen di dalam program kami yang harus dilewati dan diverifikasi. Kami telah menguji ke-11 jalur tersebut termasuk skenario penanganan input kosong, penanganan nilai di luar rentang, hingga transisi percabangan penentuan grade A sampai E. Hasilnya, path validation. Kami menunjukkan keberhasilan mutlak di mana seluruh jalur berhasil dieksekusi dengan benar tanpa terjadi tumpang tindih selanjutnya. Detail mengenai rencana variabel dan eksekusi kasus uji akan dipaparkan oleh Ihsan. Silakan Ihsan. Selanjutnya saya akan membahas rencana variabel dan eksekusi kasus uji aktual. Rencana variabel pengujian, di sini saya bertugas untuk memaparkan bagaimana rencana teoritis pengujian yang sudah dijelaskan sebelumnya dieksekusi secara nyata ke dalam sistem. Pertama-tama, mari kita perhatikan tabel rencana variabel pengujian pada slide. Tabel ini merupakan perwujudan dari teknik equivalence partitioning dan boundary value analysis yang kami gunakan. Kami mendefinisikan secara ketat apa yang dikategorikan sebagai data yang diterima accepted dan data yang harus ditolak rejected. Nama mahasiswa wajib diisi dan bertipe string. Nilai tugas, UTS, UAS, hingga persentase kehadiran memiliki rentang absolut valid yang sama, yaitu dari angka 0 hingga 100. Dengan tipe data integer, angka negatif atau angka yang melebihi 100 diklasifikasikan sebagai data invalid. Selanjutnya, mari kita bedah tabel kasus uji atau test case. Aktual yang telah kami lakukan memulai dari TC01 hingga TC05. Pada TC01, kami melakukan pengujian dan memasukkan seluruh parameter data secara valid dan normal. Hasil aktual menunjukkan sistem berhasil menerima dan mengkalkulasi nilai akhir dengan tepat. Pada TC02 dan TC03, kami melakukan pengujian pada nilai batas bawah dan batas atas. Nilai tugas negatif 1, min 1, dan nilai UTS 101, 101. Hasilnya memuaskan. Sistem berhasil mendeteksi anomali tersebut dan memunculkan pesan error. Pada TC04, kami menguji error handling dengan mengosongkan input nama mahasiswa. Sistem menolak untuk melanjutkan proses dan mengeluarkan peringatan bahwa kolom nama bersifat wajib atau required. Terakhir, pada TC05, kami menguji validitas decision table untuk syarat kelulusan. Kami memasukkan data di mana nilai akhir mencapai atau di atas 65 dan kehadiran di atas 75%. Sistem dengan akurat mengeluarkan status lulus. Dari seluruh rangkaian uji coba ini, sistem kami berhasil memperoleh status pas secara menyeluruh untuk pemaparan mengenai kesimpulan akhir serta evaluasi bug yang sempat kami temukan. Akan disampaikan oleh rekan saya, Rofi. Silakan, Rofi. Ya, terima kasih Ihsan. Saya Rofi, dan saya akan merangkum seluruh hasil pembahasan pengujian kelompok kami sekaligus membagikan temuan penting selama proses pengembangan. Jika kita merujuk pada ringkasan hasil pengujian, sistem ini telah mencapai performa maksimal yang diharapkan.
kami berhasil meraih 100% sukses pada fungsionalitas black box, 100% verified pada cakupan jalur struktural white box, serta 100% pas untuk tingkat akurasi kalkulasi matematis, nilai akhir, dan konversi huruf mutu. Namun, sebagai tim penguji yang kritis, kami ingin membagikan sebuah temuan berharga pada slide analisis temuan bug. Pada fase awal pengujian, kami menemukan sebuah bug kritis. Saat itu, sistem sempat menerima input nilai di angka 100. Setelah kami selidiki melalui white box testing, ternyata blok kode input awal kami hanya melakukan validasi terhadap tipe data. Artinya, selama pengguna memasukkan angka, sistem akan menerimanya tanpa memeriksa batasan nilai. Menanggapi temuan tersebut, solusi dari kelompok kami mengimplementasikan adalah melakukan refaktorisasi kode. Kami menyisipkan fungsi pengecekan kondisi logika boundary value yang ketat langsung di bawah fungsi pembacaan tersebut. Kami menambahkan validasi bersyarat menggunakan fungsi if. Jika nilai kurang dari 0 atau lebih dari 100, maka sistem akan langsung menolak dan meminta pengguna untuk melakukan input ulang. Perbaikan ini sukses membuat sistem menjadi jauh lebih kuat. Sebagai kesimpulan penutup dari kelompok kami, kombinasi metode pengujian black box dan white box yang kami terapkan terbukti efektif dalam memastikan integritas kode program. Sistem penilaian mahasiswa berbasis CLI kini telah teruji andal, aman dari logika yang tumpang tindih, dan siap digunakan dengan tingkat akurasi 100%. Demikian presentasi laporan praktikum dari kelompok 2. Terima kasih banyak atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.